ya. Semua pengeluaran manusia adalah investasi. Jadi jangan sampai kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi kita mengurangi anggaran-anggaran untuk meningkatkan manusia, kualitas manusia itu sendiri. Jadi manusia sebagai aset, maka kalau di keuangan, kalau Bapak Ibu orang keuangan, kita tahu bahwa aset itu ada di sebelah debit, merupakan kekayaan, dan kita akan mengukur tentang kontribusi aset itu terhadap pendapatan suatu organisasi, kalau di sini pendapatan suatu daerah. Jadi kalau kita berbicara dengan sumber daya manusia yang unggul adalah bukan berbicara bagaimana menciptakan pekerja yang unggul, tapi manusia seutuhnya, manusia sebagai aset, di mana manusia sebagai aset itu memiliki knowledge atau pengetahuan, skill, keterampilan, dan attitude. Attitude inilah yang penting, yang membentuk karakter, membentuk kualitas nilai-nilai yang ada di diri manusia. Di samping pengetahuan tadi, juga pengetahuan yang dimiliki seseorang, jika tidak diimplementasikan ke dalam dunia nyata, maka dia belum mempunyai keterampilan. Oleh karena itu, untuk membangun SDM di Brebes, berilah dia pengetahuan, berilah dia keterampilan, berilah dia emotional skill. Jadi untuk membangun intellectual capital, maka 3 komponen ini penting: berikan pengetahuan, berikan keterampilan, berikan dia emotional skill, atau dia mempunyai attitude. Ya, jadi 3 hal penting itu. Nah, nanti akan diimplementasikan jika di Brebes. Tentunya kita akan melihat apakah manusia itu sebagai manusia kita kelompokkan, apakah dia sebagai akademisi atau pengusaha, gitu ya. Jadi tentunya akan beda roadmap-nya, peta jalan pengembangan SDM unggul untuk masing-masing kelompok. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan pengabdian masyarakat untuk UMKM di Brebes. Saya terharu karena kita sebagai dosen kan memang punya anggaran ya untuk pengabdian. Saya sengaja membuat proposal. Saya ingin bersilaturahmi dengan para UMKM di Brebes, dan mereka sangat antusias datang. Malah saya pulang itu dibawain bawang goreng, temulawak, dan seterusnya. Namun ketika saya berikan wawancara tentang pengetahuan keuangan, mereka masih minim. Kita tahu bahwa di manajemen keuangan adalah bagaimana seseorang akan berhasil dalam pengelolaan keuangannya apabila dia bisa mengambil keputusan yang tepat di dalam 3 hal, yaitu bagaimana mencari sumber income, kemudian sumber pendapatan, kemudian bagaimana pendapatan itu diinvestasikan, dikelola. Nah, sisanya adalah keputusan untuk investasi, sisanya ya. Jadi ternyata mereka untuk catatan sederhana saja, mencatat buku harian, mana yang biaya tetap, mana yang biaya variabel, itu masih belum paham. Kemudian ada yang istilahnya sederhana, walaupun sederhana tapi itu penting, itu tentang depresiasi. Mereka tidak menyisihkan keuntungannya untuk ditabung sebagai cadangan atau depresiasi yang nantinya pada saat mesinnya, atau misalnya pengusaha bawang pada saat mobilnya sudah habis umur ekonominya, membelinya dari mana? Mereka tidak mencadangkan. Atau pembuat bawang goreng punya mesinnya rusak, dia tidak menyisihkan dari keuntungannya. Nah, itu sederhana, tapi itu akan berarti. Kemudian bagaimana mencatat laporan keuangan supaya bisa dikontrol, jangan sampai pengeluarannya lebih gitu ya. Nah, itu sederhana ya. Kalau ini di slide ini ada modal intelektual. Ini adalah konsep berpikir bagaimana membangun sebuah
tripartit ya. Tripartit itu secara menyatu tiga hal penting dalam intellectual capital, yaitu human capital, relational capital, dan organizational capital. Ini adalah tripartit, artinya SDM yang ada di Brebes misalnya ya, dia sudah di human capital terdiri dari pengetahuan, ya, diberikan pengetahuan, misalnya pengetahuan tentang bersawah, kemudian bagaimana mempraktekannya bertani maupun sebagai nelayan, itu ya, keterampilan dan attitude, sikap, gitu ya, behavior. Nah itu di human capital. Tapi dia tidak akan berkembang kalau si orangnya itu tidak mampu membuat relational capital. Mungkin nanti Pak Sudarsono itu sebagai sosiolog, bagaimana mengeksplisitkan knowledge, skill, dan attitude tadi yang ada melekat pada diri manusia itu agar bermanfaat di sekitarnya, mampu mengkomunikasikan, itu relational capital. Jika di Brebes mampu mengidentifikasi human capital, orang-orang yang ada, misalnya ini para guru besar diminta untuk sharing pengetahuannya, kemudian didokumentasikan. Nah, jadi kalau tadi melekat pada diri manusia baru human capital, tapi kalau sudah di-sharekan kepada seperti sekarang ini itu sudah relational capital. Kalau Kabupaten Brebes sedia untuk mendokumentasikan, mencatat nanti para guru besar kalau bisa memberikan namanya desain tertulis, dan desain itu ada desain tertulis tentang bagaimana meningkatkan SDM unggul Brebes ini. Kemudian disimpan dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk model gitu ya, itu menjadi modal organisasi bagi Kabupaten Brebes. Nah, ini berarti kan ada tripartit yang harus menyatu antara kita sebagai dosen dan dosen asli Brebes ini ya, yang masing-masing berharap bisa sharing experience-nya, kemudian dicatat, didokumentasikan, maka itu menjadi modal organisasi. Jadi sayang banget ini para guru besar ada, kemudian kalau bisa ketemu dengan para nelayan, petani, kemudian secara empiris, secara berkontribusi nyata kepada melingkan dengan dunia nyata, mudah-mudahan ini akan menjadi modal intelektual bagi Kabupaten Brebes. Ini kan kita sifatnya masih kalau desain itu masih gambaran besarnya, tapi untuk detailnya mungkin suatu saat tolong di follow up agar bisa lebih. Ini kalau ini rumus sederhana tadi ya, manusia itu terdiri knowledge, skill, attitude plus situation. Jadi diri manusia sendiri itu ada ability, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan bisa diperoleh dari pengalaman, bisa dari pendidikan, keterampilan tentunya dengan pemberdayaan terhadap kehidupan yang dimiliki, kemudian ada motivasi. Nah, kalau itu dijumlah, itu potensial. Artinya belum ke aktual human performance. Akan menjadi aktual jika pemerintah daerah Brebes memberikan resources, memberikan peralatan-peralatan, pemberdayaan. Juga kita ya dari forum ini, maka insya Allah akan muncullah intelektual. Saya rasa saya sudah 10 menit mungkin untuk misalnya nanti, tapi bidang saya adalah SDM dan keuangan. Kemarin juga baru meluluskan Pak Wakil Rektor UMUS yang ambil S3 di UNJ. Dia juga mengamati tentang UMKM di Brebes. Dia mengamati tentang komitmen kinerja UMKM. Saya kaget ternyata di situ banyak temuan-temuannya yang sebenarnya menarik, tapi mungkin kesempatan lain akan saya tampilkan identifikasi UMKM Brebes. Sebenarnya UMKM Brebes itu potensial, namun seperti tadi Pak Sekda Pak Gunawan ya, Pak Gunawan mengatakan kelemahannya adalah di sisi pemasaran. Saya perhatikan mereka juga sudah mulai mengenal digital marketing, tapi ya tadi perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sebagai human capital.
perlu ditambah pengetahuan, keterampilan terhadap pemasaran. Nah, untuk potensi pasar dengan market ini bisa dilakukan para pasar. Saya rasa itu dulu karena punya yang terbatas. Mungkin nanti kalau kita tanya jawab kita bisa berkembang lagi. Demikian. Saya kembalikan kepada moderator ya. Matur Prof. Hamidah. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon yang ini apa ya tidak maksudnya kalau selain dari narasumber dan moderator, mohon di mute ya supaya bisa terdengar suara saya atau suara dari narasumber. Bisa dengar suara saya dengan baik Bapak Ibu? Because my internet connection is unstable. Bisa Bu. Sudah bisa. Tekano, terus dari bocah. Akan mencapai maksimal tanpa adanya bantuan artinya resources dan facilities dari Pemkab Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan Pemkab Kabupaten Brebes mendengarkan maksudnya mengakomodir dan kelak memfasilitasi apa yang disampaikan oleh Profesor Hamidah. Terima kasih Profesor Hamidah atas pencerahannya hari ini, terutama untuk UMKM di Prof supaya mereka banyak belajar mengenai how to manage their finance. Oke, thank you so much. Bapak Ibu, sebenarnya kita ada 6 narasumber. Saya panggil sebentar, barangkali beliau nanti ada di sini atau kalau tidak berkenan untuk menyampaikan paparan mereka. Profesor Dr. Samsudin MPD, Guru Besar Universitas Negeri Semarang. Barangkali Bapak berkenan untuk 5 menit atau 2 minutes just to say hello, share your experience about that. Bapak Profesor Dr. Samsudin, are you there? Ada Bapak? Prof, ada Prof? Ada nggak Mas Munawir? Nggak ada? Oh, belum. Oke. Berikutnya saya suatu kehormatan buat saya untuk memanggil Profesor Dr. Haji Abdul Rahman, SAMSI. Beliau Guru Besar Universitas Diponegoro. Ada, beliau. Profesor, are you going to say something? Mau menyampaikan sesuatu, Profesor? Before I go to discussion session. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para guru besar, pimpinan wilayah Kabupaten Brebes, kolega semua, ya dosen dari Brebes yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa bersilaturahmi. Saya membaca di WA pertemuan ini Mospro katanya. Ada salah satu anggota yang membuat statement seperti itu. Saya kira tidak Mospro, minimal sore hari ini kita bersilaturahmi. Kedua, kita memperoleh informasi dari seluruh kolega yang hadir pada siang hari ini, apalagi ada pejabat yang turut serta bergabung di forum ini. Maaf sebelumnya saya selama ini baru kali ini bisa bergabung karena ya banyak aktivitas yang harus saya lakukan. Awalnya juga saya minta izin sama Pak Munawir, mudah-mudahan saya bisa bergabung, namun tidak janji. Seperti guru besar yang lainnya, saya akan memperkenalkan diri bahwa saya tadi disampaikan dosen akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik.
Di sini kelihatan tadi ada beberapa rekan yang istilahnya dulu ketika ambil S2 di Undip, S3 di Undip sehingga kenal, dan juga ada rekan di sini ada Kiai Imam Yahya yang selalu bersama ditugasi oleh Ban PT untuk keliling Indonesia. Ini Pak Imam Yahya gitu. Dari Dekan Ekonomi Syariah UIN, dan juga ada dari Ekonomi Pak Darwanto, kemudian ada Pak Andi dan sebagainya. Saya akan sedikit urut rembuk saja sesuai dengan topik yang disampaikan oleh Pak Munawir, yaitu strategi untuk pengembangan SDM unggul. Tentu kita harus merumuskan dulu apa sih SDM unggul gitu kan, SDM unggul. Tentu kita harus membuat profil dulu. SDM yang unggul itu seperti apa? Tentu harapannya SDM unggul yang mampu mempercepat pencapaian visi, ya, pencapaian visi Brebes. Saya kadang-kadang ditanya oleh teman-teman saya, apakah Brebes itu visinya hanya mau berhias gitu kan? Kalau berhias yang cantik itu malah tetangga sebelah tadi disampaikan oleh Prof. Darsono ketika beliau kondur, beliau sangat iri gitu kan. Tegal lebih maju padahal yang berhias itu Brebes. Apakah mungkin visinya yang diubah misal? Itu sehingga profil unggul itu harus dirumuskan dan harus menyesuaikan, ya, menyesuaikan. Tadi disampaikan bahwa wilayah Brebes itu kan ada wilayah utara, selatan. Yang utara itu pantai, kemudian ada beberapa juga yang bisa dikembangkan di utara, di selatan itu banyak yang bisa dikembangkan. Sekarang Brebes itu Guci luar biasa, padahal keindahan tadi disampaikan bumi Jawa itu lebih indah dan dibanding dengan Guci misal, banyak hal yang bisa dikembangkan. Kemudian juga misalnya di samping misalnya untuk wisata, ada sawah, ada kebun, berambang, peternak dan sebagainya, masing-masing itu butuh SDM yang unggul. Tentu Kabupaten Brebes saya yakin sudah membuat istilahnya apa ya, peta keunggulan SDM di masing-masing sektor di Brebes. Kalau belum tentu harus membuat peta keunggulan. Artinya peta keunggulan yang diinginkan seperti apa, kondisi sekarang seperti apa, baru kemudian strategi yang ingin dibuat seperti apa. Di samping itu juga harus apa namanya, di samping strategi untuk memperkuat internal, apakah juga Brebes itu berkeinginan untuk mengekspor SDM gitu. Ya. Hingga ketika misal tadi Prof. Darsono itu apakah diekspor atau Anda gitu kan? Ada yang di Pemalang, ada yang di Malang, ada yang di Jakarta, ada yang di Semarang dan sebagainya. Bahkan kalau saya lihat di YouTuber itu kan banyak orang-orang Brebes yang kemudian terkenal. Ya mungkin kita bisa manfaatkan mereka bagaimana untuk bisa merumuskan misalnya SDM yang unggul, strategi untuk mencapai SDM unggulnya bagaimana. Saya kira itu sebagian kecil saja. Maaf, ini backgroundnya adalah di kampung saya Bapak Ibu. Ini daerahnya adalah Negarayu, kecamatannya Tonjong, Wasi Rampok gitu. Oh ya, ini sawah gitu kan, bukan sawah saya, tetapi saya ikut ambil gambar sawahnya orang lain gitu. Masih segar ya Prof ya. Gitu. Bagus Di sekali. Sirampok itu juga banyak wisata Bapak Ibu sekalian di Sirampok. Saya kalau pulang kampung itu menyempatkan diri main ke Sirampok itu, main Sirampok. Gitu. Nggak tahu namanya ke Sirampok itu kan orang itu banyak perampok gitu kan. Saya kira itu, makasih. Ya, Pak Munawir sudah pernah main ke tempat saya, mohon maaf, mudah-mudahan lain kali bisa bergabung. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Profesor Abdul Rahman, Guru Besar Universitas Diponegoro, for saying hello ya Pak. Intinya adalah mapping SDM tadi nggih yang secara umum. Ini ada usul sebaiknya diskusinya lebih diperbanyak supaya lebih dinamis Pak Dr. Halim ini. Bentar lagi nih Pak Dokter, saya panggil satu lagi karena masih ada satu lagi ya, barangkali beliaunya mau 2 menit atau 3 menit untuk say hello karena terpampang di lipat. Jadi kita harus menghormati beliau. Profesor Dr. Heru Kuswanto, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta.
Profesor Heru. Are you there, Prof? Please. Mas Munawir, beliaunya sudah hadir atau belum? Belum, Bu. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih para narasumber yang sudah melakukan paparan yang sangat bermanfaat untuk Kabupaten Brebes. We really appreciate that very much. Bapak Ibu, sekarang adalah waktunya sekarang jam 5, jadi diskusinya setengah jam saja nggih. Nanti setelahnya Bapak Ibu bisa diskusi melalui WhatsApp, karena kalau diskusi itu pasti rame dan pasti tidak selesai. Jadi nanti bisa dilanjutkan di WhatsApp di WhatsApp grup maksud saya. Nah, monggo Bapak Ibu, sekarang adalah waktunya question and answer or discussion sessions. Please yang monggo. Ya. Pak, sabar nih Bapak, saya harus satu-satu nih. Ya. Siapa dulu nih? Saya pilih tiga pertama. Mas Munawir, siapa dulu? Beliau dulu. Palembang dulu. Oke, monggo Pak. Dari Palembang monggo diperkenalkan. Kelompok dulu Mas Munawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Yang pertama kami sampaikan ucapan selamat dari ulang tahun Brebes yang ke-343. Sukses untuk Brebes dan sukses untuk kita semuanya. Dan para guru besar yang terhormat dan kawan-kawan yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita banyak catatan dari guru besar kita yang luar biasa yang telah memberikan pemikirannya. Mudah-mudahan yang Pak Sekda ini menjadi dari beberapa guru besar yang saya kira tidak cukup dalam kegiatan Zoom meeting, tetapi mungkin secara khusus Pak Sekda mohon maaf mungkin punya waktu tertentu yang bisa mengundang beliau yang saya kira pikirannya sungguh luar biasa, yang secara tulus ikhlas bagaimana membangun Brebes ke depan jauh lebih baik lagi. Jadi mungkin Zoom meeting-nya membawa kepala-kepala dinas yang membidangi terkait dengan keinginan kita bersama bagaimana kemudian kontribusi yang sangat berharga ini pemikiran tidak hanya dalam diwakili oleh kepala dinas yang bersangkutan. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih Bu Moderator. Memang demikian yang disampaikan oleh beberapa profesor bahwa Brebes ini pada secara demografis memang kurang menguntungkan dari segi demografis. Karena apa? Karena memang diapit antara dua kota besar, yang pertama Tegal, yang kedua Cirebon. Oleh karena itu kalau mau cari hotel di Brebes ya memang barangkali ada, tetapi kemudian tidak seramai antara Brebes dengan Tegal, karena mereka kadang-kadang lebih memilih hotel yang ramai, mengambil Tegal, mengambil Cirebon, sehingga Brebes sering ketinggalan. Tetapi saya kira banyak hal yang mungkin harus kita bangun sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa profesor tadi. Bagaimana kemudian menuju kepada Brebes yang bermartabat. Saya aslinya orang Teboledan dan mohon maaf saya bukan dosen, hanya sekali-kali ngisi di pasca sarjana, tapi status saya sebagai birokrasi. Saya setuju dengan kawasan industri, perubahan kawasan industri. Tadi sudah banyak yang bicarakan bagaimana kemudian dengan industri ini akan menghabiskan tanah-tanah yang pada asalnya adalah berkontribusi dalam bentuk pangan. Tapi dalam kehidupan ekonomi saya kira kita harus juga memperhatikan sisi lain. Kita sering mohon maaf tanaman kita kurang begitu menghasilkan, oleh karena itu harus ada paradigma baru bahwa di era sekarang adalah era industrialisasi. Kita lihat bagaimana daerah-daerah yang punya industri ternyata mereka punya serapan tenaga kerja yang luar biasa. Tinggal bagaimana kemudian tenaga kerja di Brebes ini, kalau saya orang Teboledan, sebelah barat Boledan antara Klampok dengan Bangsri itu sekarang sudah banyak sekali industri-industri. Jika mungkin
bagaimana kemudian tenaga kerja yang dari sekitar itu tadi kan sudah sepakat. Kalau bisa industri yang ada di Brebes adalah didominasi oleh orang-orang Brebes sehingga serapan tenaga kerja akan lebih banyak lagi. Tinggal bagaimana kemudian kompetensi mereka, bagaimana tadi Bu Hamidah, bagaimana kemudian SDM-nya kita tingkatkan semaksimal mungkin sehingga mereka tidak pada tataran low society, tidak pada tataran pekerja kelas bawah, tapi mereka sudah menjadi pekerja pada tingkatan middle atau bahkan mungkin lebih daripada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali perlu dipikirkan oleh Ibu Bupati yang terhormat dan pemerintah Kabupaten Brebes. Saya melihat perkembangan Pemalang, mohon maaf, itu kok luar biasa cepatnya. Karena apa? Karena paling tidak itu dia punya jalan yang mesti harus dilewatkan, tidak hanya pada jalan yang lama gitu loh. Kalau nggak salah di Bangsri sebelah timur Bangsri, antara Bangsri dan Lampok itu ada jalan tembus yang sampai ke Tegal, tapi sampai sekarang itu belum tersentuh. Padahal itu sangat memungkinkan, termasuk mohon maaf betul yang disampaikan oleh bapak-bapak Polres yang terhormat tadi. Kita melihat kantor bupati aja sampai sekarang kan masih di situ. Bagus, tetapi kemudian akan bagus lagi sehingga akses pemerintahan akan lebih bagus lagi. Mungkin bisa di jalan alternatif yang dari Bangsri sampai ke Tegal sana itu sangat memungkinkan untuk pengembangan Kabupaten Brebes sehingga akan lebih ramai. Dan pada saat-saat musim, ya sekarang alhamdulillah dibantu oleh tol. Tapi pada saat-saat musim Lebaran mungkin ketika ada jalan alternatif jalan utara itu jadi, maka sangat mungkin itu akan lebih ramai. Dan mungkin kalau seumpama pusat pemerintah ada di situ, maka akan lebih ramai lagi. Yang ketiga itu terkait dengan Brebes RT RW, rencana kawasan. Saya kira sudah bagus, tinggal bagaimana kemudian Bangsri sampai kemudian Bulakamba itu kemudian menjadi kawasan-kawasan industri. Penguatannya adalah bagaimana kemudian perguruan tinggi itu bisa diberikan fasilitas untuk bisa mendidik mereka, atau barangkali juga bisa kerjasama dengan balai diklat yang memungkinkan meningkatkan kualitas manusia yang ada di Brebes, dan kami yakin dapat bersaing seperti ini. Terima kasih, saya sangat bangga sore hari ini, saya sangat senang sore hari ini karena bisa ketemu dengan orang-orang hebat di Brebes yang kami yakin Pak Sekda mereka sangat tulus, sangat ikhlas berkontribusi dalam rangka membangun Brebes ke depan jauh lebih bagus lagi, lebih bermartabat lagi, sehingga kami akan lebih bangga. Saya orang Brebes. Dan satu hal, secara sosiolog, budaya orang Brebes itu sungguh luar biasa. Saya ketemu dengan kawan-kawan dari Jakarta, ketika kita ngobrol bareng dengan mereka, ternyata budaya mereka sebagai orang Brebes itu nggak pernah hilang. Ngomong Jawane terus, saat malam wayangan, ningdong ninggung, itu menjadi satu modal sosial bahwa kita insya Allah tiang-tiang Brebes itu mboten pernah beralih ke budaya yang sak menika muncul yang dianggap macam-macam itu. Sukses untuk Brebes, selamat berulang tahun. Insya Allah barokah senantiasa menyertai kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dr. Haji Rosidin MPI. Bapak Urun Rembuk ini nggih, Urun Saran ini nanti yang sebenarnya yang berhak menanggapi Urun Rembuk Bapak ini Pak Sekda. Karena Bu Bupati dan Pak Wakil Bupati kan tidak hadir pada hari ini, pada sore hari ini. Namun ada Pak Joko Sekda, ada juga Pak Angkato nggih, kalau nggak salah di sini nggih. Mas dua lagi sebelum ada tanggapan dari pihak Pemda atau dari para narasumber nggih. Monggo dua lagi. Tapi mohon Bapak Ibu ini maksudnya to the point karena kita waktunya hanya setengah jam untuk discussion.
So I want you to be very strict, very to the point of to the to the topic, ya. Yes, 3 minutes. Melebar. Oke, 3 minutes. Thank you. Oke, Pak Fiskon. Pak Fiskon, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para guru besar dan para sahabat dosen asal Brebes di seluruh Indonesia. Perkenalkanlah, saya Rizkon Kalsaji dari UIN Syarif, Jakarta. Ingin memberikan beberapa hal dalam waktu 3 menit. Yang pertama, saya mengapresiasikan gagasan-gagasan dan kuliah-kuliah yang sangat serius dari para guru besar. Begitu juga dengan Pak Sekda, Pak Joko yang telah memaparkan sebagai bagian daripada pemerintah daerah. Yang kedua, mohon maaf, saya tidak urun rembuk karena saya belum makomnya untuk urun rembuk di sini, tetapi memberikan suara lah sebagai pengajar muda, sebagai murid bapak-bapak, ibu sekalian, para guru besar. Saya menekankan ada 2, Pak. Kalau kita bisa menerangkan narasi tentang pendekatan nalar teoritis, saya rasa di sini sudah udangnya nalar teoritis tadi disampaikan oleh 6 atau pakar guru besar, 7 guru besar. Saya ingin menggambarkan secara pendekatan sebagai nalar praktis. Jadi begini, pendekatan tentang bagaimana development daripada pemerintah daerah dimanapun itu tergantung pada persoalan elektoral sebenarnya. Ini yang semuanya luput. Sekda ke bawah hanya menjalankan mandat dari elektoral. Yang terpenting adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini persoalan visibilitas. Visitabilitas ini yang kemudian setiap kabupaten mempunyai problematik masing-masing. Karena Yun Sewu, persoalan elektoral ini menyangkut kepada bagaimana partai politik itu mempunyai simpanan sumber daya manusia. Bila mana partai politik tidak mempunyai simpanan sumber daya manusia, maka akan mengadakan suatu leader-leader lokal yang, mohon maaf, batasan suaranya hilang. Oh iya, suaranya hilang ini. Saya pikir hanya saya. Barangkali koneksi saya. Itu sinyalnya. Halo Pak Firkon. Pak Rizkon. Pak Rizkon. Ya, enggak apa-apa. Sambil menunggu Pak Rizkon, mungkin hilang, sepertinya hilang. Sambil menunggu Pak Rizkon, monggo. Satu lagi sebelum Pak Sekda. Monggo Pak MJR itu Pak Mujibur Rahman. Ya. Oh, Mujibur Rahman. Dia mau Mujibur Rahman. Pak Rizkon, mohon maaf tadi sinyalnya nggih, Pak Rizkon. Sinyalnya putus Bapak. Iya, mungkin ya, naik turun mungkin. Ya, silakan didulukan orang dulu ya. Ije, matur nuwun sanget. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mbak Moderator dan saya ucapkan selamat kepada Mas Rizkon ini yang menjadi calon staf ahli Kementerian Agama. Wow, iya. Selamat Pak. Mantap. Oke, tadi sudah disampaikan banyak sekali oleh para profesor di sini. Saya juga menambahi secara operasional saja. Mumpung ada Pak Sekda di sini. Yang pertama, Pak Sekda, saya berharap ke depan penyusunan SKPD itu berdasarkan kompetensi dan domisili, Pak. Ya, karena saya Brebes ini kan wilayahnya luas, ya. Mungkin perlu ditindaklanjuti. Saya melihat di penyusunan hari ini ada orang utara yang menjadi kasih di wilayah selatan. Nah, ini kalau melihat jarak tempuh ini kan minimal 1,5 jam, ya. Dengan jarak yang begitu jauh, saya kira energi yang dikeluarkan cukup banyak dalam perjalanan. Sehingga nantinya itu kan akan mengurangi kinerja dan juga fokus kinerjanya dalam membangun daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap ke depan ini untuk mumpung ada Pak Sekda, kalau bisa di Brebes itu SKPD-nya disusun secara
periodik Pak, kayak di kampus. Kalau di kampus dekan itu ya satu periodik 4 tahun, rektor 4 tahun. Nah kalau bisa SKPD di Brebes itu disusun secara periodik, tidak diharapkan atau ada komitmen jangan sampai 1 tahun menjabat habis itu pindah-pindah. Artinya jabatan itu hanya dijadikan batu loncatan saja. Karena pengamatan saya di lapangan, orang-orang selatan ini terutama, saya mengakui orang-orang selatan ini secara intelijensi bagus, terutama di SKPD. Namun sayang mereka kebanyakan setelah menjabat di selatan itu ingin segera ke utara, menjadi kepala dinas atau apa. Lah nanti setelah mau pensiun baru kembali ke daerah masing-masing. Nah ini saya berharap ke depan Brebes bisa komitmen untuk menyusun SKPD dalam durasi yang cukup lama. Jangan 1 tahun pindah, kalau bisa 3 atau 4 tahun. Sehingga sistem yang tersusun ini nanti jelas bisa jalan dengan baik. Itu saja Pak Sekda, terima kasih. Saya dari Mujibur Rahman, ya IAIN Purwokerto, semoga 2030 bisa menjadi kakak Brebes. Minta doanya. Amin. Matur nuwun Pak Mujibur Rahman dari Purwokerto tadi, IAIN Purwokerto. Monggo Pak Sekda, Pak Joko Gunawan menanggapi sebelum ada saran lebih lanjut ya. Masih jam 5:10, kita masih ada 20 menit ke depan. Pak Sekda, monggo. Ya kan sampai 5:30 Bapak. Ya, sampai 5:30 saja. Jangan nanti kita ada sholat maghrib dan sebagainya. Dilanjutkan di WhatsApp grup. Karena nggak mungkin selesai. Pak Sekda, monggo menanggapi karena Bapak Ibu dosen di sini menginginkan dari pemerintahan yang menanggapi lebih dulu. Pak, saya lanjutin dulu dong sedikit aja. Oh ya, monggo silakan Pak Ariskonnya. Selamat. Ya, monggo staf ahli Kemenag, monggo. Secara praktis semenjak terjadi pilkada langsung itu ada persoalan elektoral di setiap kabupaten yang menunjukkan bahwa di sini stok daripada resources atau sumber daya manusia masing-masing partai ini mengalami suatu kegoncangan-kegoncangan, hampir dikatakan hampir tidak ada, kecuali hanya kekuatan yang namanya voter buying dan kekuatan paternalistik. Nah Brebes ini semua dikatakan sebagai, beberapa penelitian saya mengatakan bahwa Brebes merupakan korban dari elektoral, sehingga tidak efektifnya Brebes semenjak setelah atau boleh katakan setelah Bupati Pak Tarjuni Nur Ali sampai hari ini itu mengalami korban demokrasi sebenarnya, proklamasi formal. Nah, ini yang menyebabkan banyak ketimpangan-ketimpangan perihal yang tadi dikatakan ada welfare, ada human capital investment, dan banyak sekali. Nah, oleh karena itu, memang tugas ini yang perlu menjadi tekanan atau emphasize daripada pemerintah daerah adalah learning tentang demokratisasi yang perlu ditekankan dari tingkat sekolah SD sampai dengan adanya perguruan tinggi. Ini lupa dan luput kebanyakan para pengamat, dari pengamat ekonomi, pengamat pendidikan, bahwa elektoral ini yang menyebabkan persoalan-persoalan di masing-masing kabupaten. Khususnya yang paling parah adalah di Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes. Itu kira-kira. Nah, saya melakukan riset itu bertahap dari Kabupaten Brebes sampai dengan Demak. Memang Brebes adalah satu ciri dari korban elektoral yang mengedepankan, satu adalah paternalistik dan patronase, yang kedua adalah votus buying. Gitu. Nah ini mudah-mudahan Pak Sekda bisa memberikan arahan dari produk demokrasi, yaitu berbentuk bupati dan berbentuk wakil bupati itu. Saya rasa begitu. Terima kasih. Matur nuwun Pak Rizkon, staf Kemenag. Selamat sebelumnya nggih Pak nggih. Sebelum dilantik, mau dilantik sudah dilantik Pak. Oke. Sebelum dilantik udah mengundurkan diri saya jadi staf Kemenag. Gitu nggih. Itu Mas Mujib aja. Oh, ngaten. Oh, gitu. Mintanya Dirjen. Oh, mintanya Dirjen. Ya selamat Pak Dirjen kalau gitu. Pak Sekda, monggo Pak Sekda. Mas Gunawan, Pak Sekda masih ada nggih? Sekdanya izin Bu, Pak Sekdanya. Oh, lah terus yang menanggapi sinten Pak Angkato ada? Pak Angkato? Pak Angkato mewakili Bupati? Jadi ada. Coba Pak Angkato di WA aja kalau beliau, karena
ini diskusi ini tidak akan bukan muspro ya, tapi kurang gregetnya kalau tidak ada pihak Pemda yang menanggapi. Monggo Pak Maksum Nawi dipanggil dulu, Pak Sekda atau Pak Angkatno. Belum ada respon. Belum ada respon nih Bapak Ibu, bagaimana belum ada respon dari pihak Pemda? Jadi ini tapi sudah dicatat Pak Bu, nanti disampaikan. oh, menurut Mas Munawir sudah dicatat, nanti disampaikan. Ini Pak Hertanto tadi dia ingin menyampaikan. Oke, silakan Pak Hertanto, monggo. Bapak Ibu jangan kecewa, ini Pak Angkato dan Pak Sekdanya kebetulan belum ada respon. Respon saya saja, wes. Monggo. Siapa yang mau selanjutnya? Monggo, Bapak Ibu. Monggo masih ada atau ada salah satu dari profesor atau narasumber menanggapi dulu Mas Munawir sebaiknya. Saya dulu, Mbak. Halo Mas Munawir, are you there? Oh iya Profesor, monggo Profesor dari Profesor, I have to remember your name. Profesor Suarsono, monggo Prof. Monggo Prof dari Universitas Gadjah Mada. Sepertinya Profesor mau menanggapi, monggo. Saya juga ingin kejelasan bahwa adakah SK yang sudah jelas bahwa Brebes itu mau dijadikan kawasan industri apa tetap ada. Kemudian yang namanya industri itu kan berbagai macam sektor, antara lain industri pariwisata. Saya beberapa kali ke Manggarai Barat, saya kenal bupatinya Pak Gustinus itu, saya 7 kali ke sana. Bupati itu menang karena anti tambang. Justru anti tambang dia menang 2 kali. Nah, justru kota kecil seperti Labuan Bajo itu sebagai kota Manggarai Barat sudah ada sekian hotel bintang. Itu karena menggenjot pariwisatanya itu, industri pariwisata itu luar biasa. Jadi paling tidak dulu pertama saya ke sana 3 pesawat, sekarang sekitar ada 6 pesawat. Yang mayoritas itu orang bule. Nah, orang bule itu kalau satu pesawat isi 80 lah, itu sudah berapa? Nah, padahal satu orang keluarkan misalnya $100 per hari, sudah sekian banyak. Jadi menangnya itu karena pariwisata ini. Nah, disinilah Brebes. Artinya kalau industri yang berat-berat kemarin seperti rencana kemarin gagal terus dipindah ke Batang, ya pilihlah industri pariwisata itu. Tadi kan sudah diceritakan yang dari Undip bahwa Brebes itu kan luar biasa. Ada desa namanya Galuh Timur. Siapa yang tahu sejarahnya Galuh Timur? Itu konon katanya kerajaan Galuh yang ada di timur. Itu belum dikeluarkan. Terus ditemukan tegodon, fosil-fosil gajah purba, kerbau purba. Itu belum ada yang tertarik ke situ. Itu luar biasa sebenarnya. Itu ada museum milik pribadi, namanya Museum Buton. Buton itu singkatan Bumiayu Tonjong. Jadi lokasi fosil itu ditemukan kedalaman 60 cm, itu digali geragah. Itu di situ luar biasa, menarik perhatian internasional sebenarnya. Saya sudah ke sana, milik rumahnya sendiri untuk menyimpan fosil-fosil. Nah, ini bisa kalau fosil laku dijual itu juga berbahaya. Makanya harus kita dampingi terus. Matur nuwun. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun sangat Prof. Warsono. Matur sembah nuwun atas urun rembuknya. Bapak Ibu, Mas Munawir, apakah Pak Sekda atau ini Pak Angkato sudah bisa dihubungi? Ini ada saran, harusnya konfirmasi dulu untuk beliau supaya pada saat sesi diskusi beliau bisa hadir walaupun hanya sebentar, hanya 5 menit atau 10 menit menanggapi, tentunya membuat diskusi ini lebih hidup gitu Pak Mas Munawir untuk kedepannya. Karena Mas Munawir Pak dari Pemda kita memang misalnya kalau bertepuk itu sebelah tangan. Ya, Prof, untuk
Pak Angkato dan Pak Sekda, mohon maaf, ini ada agenda lain gitu, Prof. Jadi tapi untuk pertanyaan tadi catat, infonya nanti akan diserahkan ke beliau gitu. Ya, oke. Terima kasih Mas Munawir. Akan tetapi kalau live langsung ditanggapi oleh beliau, tentunya hasilnya akan berbeda. Mas Munawir, Mas Bimia. Tapi nggak apa-apa, ini kan masukan buat Mas Munawir selaku organizer, event organizer. That's okay. Ini kan pertama kali, jadi masih ada kekurangan dan kelebihan. So it's okay, no problem. Nanti dibuat semacam referensi Pak Munawir. Tolong terus di-share ke kita, terus bagaimana itu akan di-sharekan ke pejabat Pemda ya, supaya nanti ada follow up, mungkin begitu ya. Indeed, leres Prof. Jadi tidak sia-sia kita berkumpul hari ini untuk menyampaikan. Tapi juga perlu ini juga kali ya, kapan-kapan silaturahmi juga antara guru besar ini dalam rangka Kampus Merdeka. Terutama kita ingin mengakselerasi yang banyak profesor muda dari dosen-dosen kita ini bagaimana untuk program percepatan guru besar, bisa juga kita melakukan kerjasama ini kan dari berbagai universitas, bisa ada tukar menukar uji, research collaboration, mungkin ada hal-hal seperti itu sehingga program-programnya bisa bermanfaat untuk kita bersama. Jadi Prof, ini para senior Prof Darsono dari Brawijaya mungkin bisa kita bisa mohon arahan dari beliau-beliau ini untuk dosen-dosen muda. Selain jadi SDM itu kan kita sendiri juga masyarakat, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kita sebagai dosen, baik kita memberikan kepada masyarakat secara umum. Oh, monggo Pak Kiai, Pak Imam Yahya, monggo. Ini kebetulan 10 menit sebelum berakhir, monggo Pak Kiai. Terima kasih, mungkin sedikit saja karena yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi saya sudah usul di TAT itu agar ada tanggapan dari Pemda, karena bagaimanapun kita ini kan, saya melihat tadi apa yang disampaikan oleh para guru besar kan sangat hebat sekali ya. Kalau mendatangkan salah satu ke Brebes itu kan harus biayanya banyak. Ini berapa guru besar itu saya kira semuanya punya gagasan yang begitu besar. Cuman kok eman-eman kalau tidak ada tindak lanjutnya. Karena saya kalau ada orang Pemda juga saya pengen mengusulkan bahwa perubahan apa. Saya tadi nyes ketika Prof Darsono ngendikan balik, kemudian kondur ke Brebes, kemudian lihat Tegal rame, kemudian masuk Brebes kok ya kurang rame. Saya kira memang kita sering semacam itu, tapi ya itulah di daerah kita. Kemudian yang kedua itu dimanapun memang kabupaten manapun itu ya banyak SDM yang berkembang di luar. Saya kira bukan berarti tidak mau membangun daerahnya, tapi saya kira karena memang dimanfaatkan di tempat lain itu. Sehingga menurut saya memang dari Pemda ya kita bareng-bareng ya, kita tanpa para guru besar, tanpa dibayar kemudian berikan gagasan, saya kira kan sesuatu yang bagus. Maka menurut saya tadi mungkin lewat Mas Munawir atau yang lain agar ke depan ya ada diskusi semacam ini bisa rauh sama-sama menanggapi. Kemudian tindak lanjutnya adalah memanfaatkan jaring dengan para guru besar ini di daerah masing-masing. Tadi juga sudah ada saran itu membawa semua beberapa pimpinan untuk bisa studi banding ke tempat lain. Karena biasanya itu kalau bupatinya saja punya gagasan, kemudian yang di bawahnya tidak bisa menindaklanjuti, saya kira apalah artinya bupati dan wakil bupati atau sekda itu. Maka mumpung kita punya guru besar di berbagai tempat, ada Prof Darsono yang di Teng Malang, kemudian ada Prof Suwarsono, ada Prof Bidah yang di
Jakarta, saya kira kan bisa dimanfaatkan untuk apakah studi banding ke Jakarta, apa ke Malang atau ke tempat lain, sehingga lagi-lagi ya ini bukan ngerasani Pemda, tapi ya seperti Bu Prof Hamidah tadi ya, jangan kita itu kayaknya kok kayak orang kanggo agar menyampaikan terus tidak langsung direspon itu. Jadi ini cuman saya sebagai guru kecil itu kayaknya eman-eman tadi beberapa saran dari guru besar itu. Terima kasih Bu Yoga. Matur nuwun Pak Kiai Imam atas saran dan masukannya. Kita mau untuk Pemda nggih, mudah-mudahan ke depan ketika ada pertemuan ini tidak setahun sekali nih Mas Munawi, mungkin bisa 3 bulan sekali lewat meeting karena masih pandemi. Matur nuwun Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, nanti dilanjutkan via WhatsApp mawon nggih karena sudah lagi maghrib. Saya kembali matur nuwun sangat untuk para narasumber, Profesor Dr. Suwarno dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Darsono dari Brawijaya, matur sembah nuwun, Profesor Dr. Muhammad Al-Jabri, matur nuwun sangat, Prof Hamidah, matur nuwun, juga Prof Abdul Rahman yang tadi sudah kami kedua, matur nuwun sangat atas kesempatan hari ini. Tanpa para narasumber dan Bapak Ibu sekalian, apalah artinya pertemuan hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya selaku moderator punya banyak kesalahan atau kekurangan. Matur sembah nuwun. Saya kembalikan waktunya ke Bu MC, Mbak MC. Halo, Ibu MC. Ya, monggo silakan. Matur sembah nuwun. Ya, sama Bu. Terima kasih banyak Ibu Yoga Prihatin NPD yang sudah menjadi moderator pada diskusi kita pada sore hari ini. Baiklah Bapak Ibu, para hadirin peserta diskusi yang berbahagia, demikian tadi sudah kita ikuti bersama diskusi yang sangat luar biasa dengan tema strategi membangun SDM unggul untuk Brebes yang bermartabat. Semoga dengan diskusi tadi dapat memberikan manfaat, masukan untuk Kabupaten Brebes tercinta demi terciptanya peningkatan kualitas SDM di semua sektor. Baiklah Bapak Ibu hadirin peserta seminar yang berbahagia, dengan selesainya diskusi tadi maka berakhir pula serangkaian acara diskusi pada sore hari ini. Saya Nila Feby Puspitasari selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Tak lupa saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelum kami tutup acara diskusi sore pada hari ini, kami ucapkan selamat hari ulang tahun Brebes yang ke-343 dengan mengusung tema Brebes aman COVID-19, tetap teguh, tetap tutup dan bangkit. Dan mari tetap cinta tanah kelahiran kita, walaupun Brebes jauh di mata, namun dekat di hati. Baiklah, Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita tutup acara diskusi sore hari ini dengan membaca Hamdalah bersama. Alamin. Prof Darsono sehat, Prof. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Bapak Ibu bersama Mbak. Penyemangat.